Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Kimia Fisika Lanjut, Bapak Unmar Khalmanizar MSI PhD, dan seterusnya kepada rekan-rekan sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 7 dengan anggota Dola Mulyarna Harnas, Fadila Gusman, dan saya sendiri Isra Husna. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang telah memberikan pertanyaan. Kami dari kelompok 7 memiliki 4 pertanyaan dari Saudari Anissa Aulia, Lutfia Asmi, Rosi, dan Saudara Eka Prima Asda. Baiklah, untuk jawaban dari Saudari Anissa Aulia akan dijawab oleh rekan saya Fadila Gusman. Kepada Fadila, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Aulia, yang mana pertanyaannya yaitu bagaimana caranya kita mengetahui jika suatu reaksi itu berordenol dan apakah ada karakteristiknya. Reaksi dikatakan berordenol terhadap salah satu pereaksinya apabila perubahan konsentrasi pereaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Artinya, asalkan terdapat dalam jumlah tertentu, perubahan konsentrasi pereaksi itu tidak mempengaruhi laju reaksi. Karakteristik dari orde reaksi nol ada dua, yaitu yang pertama, di mana tidak terjadi perubahan laju reaksi berapapun perubahan konsentrasi dari reaksi tersebut. Yang kedua, hubungan linear antara reaktan atau produk dengan waktu. Pada grafik terlihat bahwa berapapun konsentrasi reaktan yang digunakan, banyak atau sedikit, laju reaksi kimia tersebut akan tetap sama. Baiklah, demikian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Saudari Rosi akan dijawab oleh rekan saya Dola. Kepada Dola, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rosi, yaitu apakah laju dan kecepatan sama dalam kimia, apakah yang kita gunakan laju atau kecepatan. Nah, laju dan kecepatan ini berbeda, di mana dalam ilmu fisika dikenal kecepatan yaitu velocity, sedangkan laju adalah speed. Sedangkan dalam ilmu kimia, laju dan kecepatan itu termasuk ke dalam dua jenis rate of reaction, yaitu laju reaksi dan kecepatan reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi molar zat yang bereaksi pada setiap waktu atau laju reaksi sesaat. Sedangkan kecepatan reaksi yaitu perubahan konsentrasi molar zat yang bereaksi pada selang waktu tertentu atau laju reaksi rata-rata. Nah, untuk persamaan laju reaksi, contohnya yaitu reaksi bromin dengan hidrogen, di mana reaksinya H2 ditambah Br2, reaksi timbal balik HBr, rumus laju reaksinya yaitu R sama dengan diferensial HBr per dt sama dengan K dikali H2 dikali Br2 pangkat setengah per 1 ditambah K HBr per Br pangkat 2. Sedangkan untuk kecepatan reaksi, rumusnya yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Jadi, pada pembelajaran kimia yang kita gunakan yaitu keduanya, yaitu laju reaksi dan kecepatan reaksi. Mungkin sekian jawaban dari kelompok 7. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dola. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Eka akan dijawab oleh Fadila. Kepada Fadila, dipersilahkan. Baiklah, pertanyaan dari Saudara Eka yaitu apa keterkaitan antara keseimbangan fasa dengan termodinamika dan kinetika kimia? Keterkaitan antara konsep termodinamika dengan keseimbangan fasa dan kinetika kimia adalah pada dasarnya keseimbangan fasa terjadi pada suhu dan tekanan tertentu, dan kinetika kimia berhubungan dengan laju reaksi. Sedangkan pada termodinamika,
terdapat keduanya, yaitu keseimbangan fasa dan kinematika, di mana dalam termodinamika ini membahas terkait laju reaksi, perubahan energi, dan lainnya dalam fasa tertentu. Mungkin sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dila. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari saudari Lutfiah Asmi, yang mana pertanyaannya jawabannya akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya yaitu, contoh cara menghitung order reaksi jika reaktan yang bereaksi 3 jenis, dan bagaimana kita menentukan order reaksi jika masing-masing konsentrasi reaktan tidak ada yang sama. Nah, untuk jawaban yang pertama, jika 3 jenis reaktan. Nah, seperti ada yang di slide, bahwasanya soalnya yaitu kalium iodid dioksidasikan oleh natrium, oleh natrium hipoklorit, dia akan menjadi kalium hipoiodid dalam larutan basah. Nah, di sini kita mempunyai 3 jenis reaktan, yaitu Ki, NaOCl, dan OH-. Ki ini kita anggap sebagai X, NaOCl sebagai Y, dan OH- sebagai Z. Kita cari satu persatu. Yang pertama yaitu order reaksi terhadap Ki. Nah, untuk order reaksi terhadap Ki ini, kita menggunakan data yang pertama dan ketiga. Nah, langsung saja kita masukkan konsentrasi dari data 1 dan 3, kemudian laju reaksinya, sehingga hasilnya mendapatkan X sama dengan 1. Nah, catatannya di sini yaitu kita mendapatkan selisihnya yang sama antara X dengan laju reaksi. Selanjutnya yaitu kita mencari order reaksi terhadap NaOCl. Nah, di sini kita menggunakan data 2 dan 3, yang mana hasilnya nanti yaitu Y sama dengan 1. Selanjutnya yaitu order reaksi terhadap konsentrasi OH-. Nah, di sini ini adalah konsentrasinya, kemudian ini laju, dan hasil Z-nya atau order reaksi OH-nya sama dengan 2. Nah, untuk order reaksi totalnya, jadi kita jumlahkan order reaksi X, Y, dan Z dengan hasil sama dengan 4. Selanjutnya yaitu nilai tetapan laju reaksi atau V-nya atau K-nya. Di sini kita peroleh yaitu 3 dikali 10 pangkat 3. Nah, soal yang kedua itu bagaimana menentukan order reaksi jika masing-masing konsentrasi reaktan tidak ada yang sama. Nah, di sini kami memiliki satu reaksi dengan satu reaktan. Nah, di sini dari data percobaan, dari data 1, 2, dan 3, 4 percobaan, dia memiliki konsentrasi yang berbeda, tetapi ada waktunya. Nah, untuk menentukan berapa laju pembentukan NO2, nah kita cari dengan, kita ambil data dari nomor 2 dan 3. Di sini kita tentukan dulu berapa selisih konsentrasinya. Jadi di sini kita ambil dari data 2 dan 3, yang mana 0,04 dikurang 0,2 sama dengan 0,2. Selanjutnya yaitu delta T-nya, 2 dikurang 1 sama dengan 1 jam. Nah, di sini kita menggunakan sekon, jadi 1 jam ini kita ubah dulu ke sekon, yaitu 3.600 sekon. Nah, untuk laju NO2 sama dengan delta M per delta T sama dengan 0,02 dibagi 3.600 sama dengan 5,5 dikali 10 pangkat min 6 molaritas per sekon. Baiklah, itulah hasil diskusi kami dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.